Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, marilah pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Marilah wujud syukur kita iqrarkan bersama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah al-atiyah. Amin, Allahumma amin. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan saya Hasna Masrurah dalam kajian yang sama, yaitu pembahasan tentang kitab Uyunul Masailin Nisa. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang batas usia minimal seorang wanita mengalami haid. Sekarang kita akan membahas tentang ketentuan darah haid. Namun jangan lupa, untuk para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah semua, sebelum kita membahas ketentuan-ketentuan daripada darah haid, like dan subscribe-nya di channel Salma Liza. Karena dengan like dan subscribe panjenengan sedaya itu akan menjadi amal bagi kalian semua. Dan subscribe serta like ini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya, tapi kalian sudah melakukan satu kebaikan untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Dan saya doakan semoga yang sudah mensubscribe atau yang akan mensubscribe senantiasa Allah memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan kelancaran-kelancaran di dalam urusannya. Baiklah, langsung kita akan membahas tentang ketentuan darah haid. Perlu kita ketahui bahwasanya warna darah, sifat kuat dan lemahnya darah itu tidak menjadi acuan dalam penentuan darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala seorang wanita mengalami istihadah atau keluar darah lebih dari 15 hari. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah itu berubah-ubah, kalau masih dalam waktu batasan dari haid itu tetap dihukumi haid. Jadi sekiranya darah yang keluar itu masih dalam batasan 1-15 hari, yaitu perhitungan paling banyaknya haid. Meskipun warna darah itu berbeda-beda, merah, kemudian hitam, kemudian kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, itu masih perhitungannya masuk dalam kategori darah haid.
Darah yang keluar itu dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. Jadi bisa dikatakan ini darah haid, atau darah bisa dihukumi menjadi darah haid apabila telah memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu apa saja? Yang pertama yaitu keluar dari seorang wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Itu yang pertama. Darah bisa dikatakan sebagai darah haid. Kemudian syarat yang kedua adalah darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam. Jika keluar secara terus menerus atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus, asal tidak melampaui 15 hari. Jadi terputus-putus, hari ini keluar, besok berhenti, besoknya lagi keluar, darah keluar secara terputus-putus. Syarat bisa dikatakan sebagai darah haid yang nomor 3 adalah tidak lebih dari 15 hari 15 malam jika keluarnya darah itu terus menerus. Kemudian syarat yang nomor 4 yaitu keluar setelah masa minimal suci. Masa minimal suci itu berapa hari? Yaitu 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah namun tidak memenuhi 4 syarat di atas, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi sebagai darah haid, akan tetapi darah tersebut dihukumi sebagai darah istihadah. Dari persyaratan di atas dapat disimpulkan bahwa paling sedikitnya haid atau secara bahasa Arab aqallul haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan paling banyaknya haid atau aksarul haid itu adalah waktu 15 hari 15 malam. Pada umumnya setiap bulan seorang wanita mengeluarkan darah haid itu selama 6 atau 7 hari. Itu umumnya. Kebanyakan wanita mengalami haid pada umumnya 6 hari atau 7 hari. Sehingga masa sucinya adalah ketika haidnya 6 hari, maka sucinya 24 hari. Dan ketika haidnya itu 7 hari, maka sucinya 23 hari. Namun ada juga seorang wanita yang mana setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid tiap 5 bulan sekali, itu ada. Ada yang mengalami haid 1 tahun berselang baru haid, itu juga ada. Bahkan ada yang selama hidupnya atau seumur hidupnya itu tidak mengalami haid sama sekali, yaitu seperti yang dialami oleh putri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Sayyidah Fatimah seumur hidup selalu dalam keadaan suci dan tidak pernah mengalami haid. Demikianlah ketentuan daripada sifat kuat dan lemahnya darah di dalam haid, dan juga syarat-syarat atau batasan-batasan bisa dikatakan atau dihukumi darah itu menjadi darah haid harus memenuhi 4 syarat tadi. Keluar darah ketika sudah berusia 9 tahun,
kurang dari 16 hari kurang sedikit, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam, dan juga jumlahnya itu harus 24 jam jika keluar secara terputus-putus. Kemudian keluarnya darah tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian yang terakhir yaitu keluar setelah masa minimal suci, yaitu masa minimalnya suci adalah 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Itulah tadi syarat-syarat bisa dihukumi haid. Insya Allah besok akan kita bahas lagi, masih dengan kelanjutan dari ketentuan darah haid. Untuk pagi ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di hari ke-13 di bulan Ramadan ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas ibadah pada hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi, kalau tidak nanti sore kita akan bertemu besok pagi dengan pembahasan kelanjutan daripada ketentuan darah haid. Ada kurang lebihnya, saya Hasna Masrurah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.